selanjutnya, sebelum kita memasuki acara beranda pada pagi hari ini, kita memohon keridhaan Allah, kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu para peserta ngaji bareng online ini yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Sama-sama kita doakan Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang Bapak dan Ibu kerjakan yang menjadi amanah, tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktunya, saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita mendengarkan tausiah nasihat yang disampaikan oleh saudara kita, guru kita, Ustadz Jalaluddin Akbar, yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, sehat? Sehat ya Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Senang sekali Ustadz, kita terakhir berjumpa sebulan yang lalu Ustadz ya. Iya, kita Ketika saya baru ketemu. pulang dari Jepang ketika itu Ustadz ya. Iya, betul Pak Hasan. Ya, dan Ustadz boleh ya, Ustadz saya bocorin sedikit nih kepada para peserta bahwa Bapak dan Ibu menarik sekali dalam diskusi yang saya dapati dengan beliau ketika itu di Citos ya Ustadz ya, kita berjumpa Ustadz ya, Iya. bahwa beliau memiliki ide yang sangat baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kapasitas kemampuan kita untuk dapat mensupport ya ide dan cita-cita mulia yang beliau laksanakan ini. Beliau, Bapak dan Ibu, di dalam kesehariannya ini banyak sekali memiliki sahabat dan kerabat yang berada di birokrasi pemerintahan dan terutama dengan organisasi pensiunan. Nah, sehingga beliau ingin sekali rasanya bahwa mendapati ketika Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dalam usia senja, namun kemampuan kita dalam bidang agama masih sangat terbatas. Nah, maka beliau ingin mendirikan pesantren, Bapak dan Ibu. Pesantren yang khusus untuk para pensiunan, dalam pengertian bahwa orang yang sudah usia-usia senior ya seperti kita ini. Dan beliau ingin mendirikan pesantren intensif selama 40 hari, mondok di sana, diberikan beberapa pembekalan, baik ilmu agama, tauhid, fikih, maupun konsep-konsep bagaimana kiat menghadapi usia pensiun. Nah, tentunya Ustadz, insya Allah sangat menarik sekali Ustadz, kami mendoakan semoga rencana Ustadz ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan siapa tahu nanti kita bisa ikut juga nantinya menjadi peserta dari pesantren mukim ya 40 hari yang Ustadz rencanakan itu. Amin, amin, amin. Nah, baiklah Ustadz, kita masih bersama 422 orang peserta pada pagi hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan pesan dan nasihatnya untuk kami semuanya. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati wabil khusus Pak Haji Hasan selaku pengampu daripada ngaji bareng online, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya peserta ngaji bareng online yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dalam kesempatan ini kita bisa ketemu kembali untuk yang kedua kalinya. Beberapa waktu yang lalu kita pernah bertemu di forum ini, dan alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan untuk bisa hadir. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan silaturahmi yang insya Allah akan memanjangkan umur kita dan juga menambah rizki kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya teringat satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Suatu ketika beliau berkata kepada para sahabatnya yang bunyinya, idza aradtum ayyanzura ila mayyitin yamsi ala wajhil ardi falyanzur
ila Abi Bakrin. Yang artinya kurang lebih kalau kalian mau melihat mayat yang berjalan di atas muka bumi ini, maka lihatlah kepada Abu Bakar. Nah, ini saya teringat hadis ini berkaitan dengan ayat yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan mengenai tamsil-tamsil ataupun isi-isi kandungan yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran. Nah, ini juga merupakan satu tamsil yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang insya Allah berisi ajaran ataupun hikmah yang sangat luar biasa. Nabi mengatakan kalau kalian mau melihat mayat yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Abu Bakar. Nah, mungkin kita salah persepsi ya, kenapa Sayyidina Abu Bakar disebut sebagai mayat yang berjalan. Biasanya kalau kita mengatakan ada orang mayat berjalan itu kan biasanya mukanya sudah matanya cekung, kurus, krempeng, badannya juga jalannya terseok-seok ya, seperti orang yang mati segan, hidup tak mau. Tapi ini Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan sehat walafiat, beraktivitas seperti biasa, tapi oleh Nabi disebut sebagai mayat yang berjalan. Kenapa seperti itu? Karena menurut para ulama, Sayyidina Abu Bakar itu telah sempurna menjalankan ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran yang mana? Ajaran yang di dalam kesempatan lain Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadisnya yang mengatakan mutu qabla anta mutu. Yang artinya matilah engkau sebelum kematian itu datang. Ini hadis yang cukup populer di kalangan para pengikut tasawuf, walaupun ada sedikit kontroversi di dalam hadis ini. Ada yang mengatakan ini kaulnya Sayyidina Umar, ada yang mengatakan ini kaulnya Sayyidina Ali, ada juga yang mengatakan ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi pada umumnya para ulama walaupun mengatakan ini adalah kaulnya Sayyidina Umar, tapi marfu'un ilan Nabi, sampai kepada Rasulullah karena isi daripada apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hadis itu ada dua kata mati. Matilah engkau sebelum kematian itu datang. Atau matilah engkau sebelum engkau mati. Nah, ini diterjemahkan oleh para ulama, ada dua jenis kematian. Yang pertama disebut mati ikhtiari, yang kedua disebut mati ittirari. Yang pertama adalah mati ikhtiari, mati yang diupayakan atau yang diikhtiarkan. Sedangkan yang kedua adalah mati ittirari, mati yang terpaksa. Terpaksa dalam pengertian mau tidak mau kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kematian ittirari ini umumnya kita sudah kenal semuanya. Karena kita sering mendengar ayat yang disampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan datangnya kematian. Nah, itu mati ittirari, mati yang nanti mau tidak mau kita akan menjumpainya. Mati yang mau tidak mau kita semua manusia akan mengalaminya. Itu kematian ittirari. Nah, dalam kematian ittirari ini pilihannya cuma dua. Kematian yang rodiyatan mardiyah, yaitu kematian yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat Quran kullu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Itu radiyatan mardiyah. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah kematian yang ghadibatan maghdubah. Ghadibatan maghdubah. Maghdub artinya kematian yang murka dan dimurkai atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang selalu kita tolak di dalam suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub
artinya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kematian ittirari. Dua pilihan itu. Apakah kematian yang radiyatan mardiyah atau kematian yang ghadibatan maghdubah. Kematian yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah kematian yang murka dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang radiyatan mardiyah kita jelas semua mengharapkan itu seperti kematian kita nanti adalah kematian yang radiyatan mardiyah, kematian yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kematian seperti ini istilahnya itu roji'un atau kita kembali pulang. Bukan turja'un, dipulangkan. Karena ada bahasa roji'un, kita kembali pulang, atau turja'un, dikembalikan. Nah, kalau dalam di kampung saya itu ada dua istilah, pulang dan dipulangin. Nah, kira-kira enakan yang mana, Bu? Pulang atau dipulangin? Pasti yang enak adalah pulang. Nah, kalau kita pulang, itu artinya kita meninggalkan dalam keadaan ridho, dan yang melepas juga ridho, nanti juga yang nyambut juga ridho. Tapi kalau dipulangkan, nah, yang pergi pulang nggak ridho, yang ngelepas nggak ridho, nanti yang nyambut juga nggak ridho. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Kematian yang datang dalam keadaan rodiyatan mardiyah, kita ikhlas meninggalkan dunia, yang melepas kita juga ikhlas, ridho, dan yang nanti Allah yang menyambut kita juga dalam keadaan ridho. Nah, ini semua tentu kita mengharapkan kematian yang seperti ini. Nah, untuk mendapatkan kematian yang seperti itu, maka kata Rasulullah, mutu, matilah engkau. Mati ikhtiari, mati yang diupayakan. Maksudnya kita melakukan kematian sebelum kematian yang sesungguhnya itu datang. Kematian yang pertama ini adalah kematian yang bisa diupayakan. Apakah dengan jalan bunuh diri? Tentu bukan. Bunuh diri adalah pilihan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kematian apa? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, kematian yang dimaksud dalam ikhtiari atau kematian yang diupayakan itu kita melakukan 4 jenis kematian selama kita hidup di dunia. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab syarahnya Hikam dari Syekhul Akbar, atau bisa dilihat dalam kitab Nasaihul Ibadnya Imam Nawawi. Di situ dikatakan seseorang yang ingin mendapatkan kematian yang rodiyatan mardiyah, maka hendaknya dia menjalankan 4 jenis kematian sebelum kematian yang sesungguhnya datang. Apa saja 4 jenis kematian itu? Digambarkan oleh Syekh Imam Nawawi. Yang pertama adalah mautul abiyad atau mati putih. Yang kedua mautul ahmar atau mati merah. Yang ketiga mautul akhdor atau mati hijau. Dan yang keempat adalah mautul aswad. Nah, kalau aswad ini insya Allah semuanya paham. Mati hitam. Karena hajar aswad itu batu hitam. Mautul aswad, kematian hitam. Nah, ini 4 jenis kematian. Mati putih, mati merah, mati hijau, dan mati hitam. Nah, apa saja itu bentuknya? Yang pertama mautul abiyad, mati putih. Nah, itu kata Imam Nawawi dengan jalan memperbanyak menjalankan ibadah puasa. Memperbanyak menjalankan ibadah puasa. Bukan hanya puasa yang wajib di bulan suci Ramadan, tapi memperbanyak dengan puasa-puasa sunnah. Makanya di dalam ajaran Islam ada puasa-puasa bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa hari putih, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan disebut dengan puasa Ayyamul Bid atau hari putih, dan puasa-puasa yang lain. Bahkan ada yang menjalankan puasa Nabi Daud. Nah, itu tanpa batas waktu, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, besoknya lagi tidak. Nah, selang-seling antara puasa dengan tidak. Nah, ini tujuannya apa semuanya? Untuk melatih kita menjalankan mautul abiyad, mati putih. Kenapa orang yang banyak puasa disebut mati putih? Karena dengan banyak berpuasa, hati akan menjadi jernih, muncul cahaya putih dalam dirinya. Sehingga kemudian orang yang banyak puasa itu rohnya akan hidup.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa yang dianjurkan diperbanyak ibadah puasa? Karena ya bukan hanya di dalam ajaran Islam, tapi juga di dunia medis juga kita sudah sama tahu semua bahwa sumber penyakit baik jasmani maupun rohani semuanya adalah bersumber dari perut kita. Sumber penyakit jasmani dan rohani semuanya bersumber dari perut kita. Kalau jasmani kita sudah paham semua, banyak gula, makan gula ya darah tinggi, banyak makan gula kena diabetes, banyak garam dan lain sebagainya, ya, itu akan menimbulkan penyakit-penyakit dalam diri kita yang bentuknya jasmani. Tapi juga dalam rohani seperti itu. Kasratul akli tumitul qalb. Orang yang banyak makan itu akan mematikan hatinya. Nah, oleh karena itu, munculnya penyakit-penyakit hati itu juga disebabkan karena banyaknya makan. Mankas surah akluhu, barang siapa yang banyak makannya maka akan berat untuk melaksanakan ibadah. Nah, itu satu contoh bahwa penyakit-penyakit rohani juga banyak disebabkan karena makan yang berlebihan. Nah, oleh karena itu Mautul Abiyat ini melatih kita untuk memperbanyak melaksanakan ibadah puasa yang tujuannya adalah menundukkan nafsu perut kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya sampaikan bahwa penyakit hati ya penyakit rohani juga disebabkan karena kasratul akli, banyaknya makan. Nah, ini sudah menjadi faham yang umum di kalangan dunia tasawuf bahwa kalau ingin hikmah hidup itu diantaranya adalah dengan menyedikitkan makan atau qalilul akli, menyedikitkan makan. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan nahnu min qaumin la naqulu hatta naju. Kami ini adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar. Jadi lapar dulu baru makan. Nah, kalau sudah makan tidak sampai kenyang, sudah berhenti. Nah, itu yang diajarkan. Dalam makan saja diatur cara makannya. Jangan makan sebelum lapar, dan kalau makan sebelum kenyang, berhenti. Nah, kalau kita kan enggak. Kalau belum bertahap, ya belum berhenti. Karena tandanya bertahap itu adalah kenyang. Kalau udah bertahap, kadang-kadang masih nambah juga, karena masih ada sisa sambalnya, sayang katanya makan nambah nasi gitu. Nanti udah nambah nasi, nasinya masih banyak, ayamnya nggak ada, yang sayang nasinya tambah ayam, jadi nambah terus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di samping itu juga bahwa nafsu perut ini adalah nafsu yang sangat berbahaya. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan, ma mala'a ibnu Adam syarrun min batnihi. Tidak ada yang lebih jelek yang dimuat oleh manusia itu melebihi perutnya. Artinya, kata Nabi, manusia itu perutnya kalau mau dimasukin apa saja, maka tidak akan pernah ada habisnya. Karena perut ini dimasukin apa saja muat, Pak. Bukan hanya makanan-makanan yang Allah sediakan, ada makanan pokok, ada makanan yang lain, segala macam. Kadang-kadang orang yang terkena menuruti nafsu perutnya itu bukan hanya makanan-makanan yang sudah lazim yang dimakan, bahkan ada yang bisa makan semen, makan pasir, makan besi dan lain sebagainya. Nah, itulah jahatnya nafsu perut manusia itu. Nah, dengan ibadah puasa itu dilatih sehingga disebut dengan mautul abiyat. Orang yang banyak menjalankan ibadah puasa sunnah akan muncul hikmah dalam hatinya, akan muncul cahaya putih dalam dirinya sehingga dia akan menjadi manusia yang tidak menjadi Abdul Butun. Nah, tapi lebih menjadi Abdullah, hamba Allah, bukannya hamba perut. Abdul Butun itu artinya hamba perut. Nah, kita yang dituntut ini adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mati merah. Nah, apa itu mati merah? Imam Nawawi menjelaskan mukhalifun nafas, bahwa bentuk nafsu merah ini adalah bentuk mati merah ini adalah melawan segala keinginan nafsu yang membawa kepada kejelekan. Nafsu dalam bentuk apapun. Nah, jadi orang yang melaksanakan mati merah itu adalah orang yang mengendalikan nafsunya
Karena nafsu itu sudah memang dicap di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Nah, Bapak Ibu jangan membayangkan kalau kita bicara tentang nafsu itu kemudian hanya kepada syahwat saja, bukan. Nafsu itu macam-macam. Makanya nanti di dalam kajian tasawuf itu ada nafsu lawama, ada segala macam. Nah, ini yang perlu dikendalikan. Nah, mungkin di antara kita ada orang dari Pulau Jawa atau ada orang Jawa itu mengistilahkan dengan nutupi babakan hawa songo. Nah, nutupi babakan hawa songo, menutup lubang yang 9. Itu juga bagian daripada mukhalifun nas. Menutup lubang 9. Apa itu lubang 9? Mata kita 2. Artinya mengendalikan mata kita. Mata hanya melihat segala hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 mata. Kemudian 2 telinga. Telinga jangan mendengar hal-hal yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Sesuatu yang justru malah bisa menimbulkan pikiran-pikiran yang kemudian membawa kita kepada ammaratun bisu, kepada kejelekan. Itu juga bagian. Jadi kendalikan 2 mata, kendalikan 2 telinga. 4. Kemudian yang selanjutnya adalah 2 lubang hidung. Lubang hidung ini jangan sembarang mencium. Ini juga harus dikendalikan. 6. Kemudian satunya mulut. Mulut itu 1. Kalau mata 2, telinga 2, hidung 2, lubangnya mulut itu 1. Nah, ini mulut ini juga merupakan bagian nafsu yang harus dikendalikan. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu bisa selamat kalau dia bisa menjaga lidahnya, menjaga mulutnya, jangan sembarangan ngomong. Hal-hal yang tidak perlu itu tidak usah diomongkan. Bicara yang baik atau lebih baik diam. Bicara yang ada manfaatnya, bicara yang mengandung kebenaran, bicara yang bisa membawa perdamaian, bicara yang bisa membawa kepada kerukunan. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Nah, itu yang dimaksud hadis salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia kalau dia bisa menjaga lidahnya. Bahkan dia katakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, berkata yang baik atau kalau tidak bisa diam dikaitkan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dikaitkan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat. Artinya siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Arti di situ pentingnya menjaga lisan kita, menjaga bicara kita agar menjadi sesuatu yang baik, yang manfaat, yang ada guna. Kalau tidak ada guna, tidak ada manfaat, tidak baik, auliasmut, lebih baik diam. Nah, itu mengendalikan lidah. Jadi mata 2, telinga 2, hidung 2, 6, tambah 1 mulut 7. Nah, yang 2 ini urusannya ada di bawah. Saya nggak perlu sebutkan, Bapak Ibu paham semuanya. Bawah itu depan belakang, artinya itu menjadi hal yang juga harus dikontrol, harus dikendalikan. Disitulah letaknya nafsu syahwat. Syahwat bicara, syahwat melihat, syahwat mendengar, syahwat mencium, termasuk syahwat yang 2 lubang yang di bawah itu. Nah, ini bentuknya mukhalafatun nafs, mengendalikan hawa nafsu atau menyalahi nafsu. Jika nafsu ingin berbuat tidak baik, maka kita harus melakukan sesuatu yang melawan daripada hawa nafsu itu. Nah, itulah bentuknya mati merah. Jadi kalau orang Jawa dalam bentuk nutupi babakan hawa songo tadi. Nah, itu diantaranya cara melaksanakan apa yang disebut dengan mautul ahmar. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mautul akhdar atau mati hijau. Apa mati hijau? Kalau Imam Nawawi menggambarkannya dalam kitab Nashwaihul Ibad, menanggalkan seluruh pakaian kita, kemudian menggantinya dengan pakaian kehinaan atau dengan pakaian yang tambal, penuh tambal atau pakaian yang compang-camping. Nah, ini tentu agak sulit kita lakukan kalau kita harus mengganti pakaian kita dengan pakaian compang-camping. Tapi kita ambil maknanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa itu? Bahwa pakaian apapun bentuknya pasti sedikit banyak akan membawa perubahan kesombongan dalam diri kita. Seorang
anggota Polri atau anggota TNI ketika berseragam lengkap dengan ketika tidak berseragam tentu akan membawa perbedaan dalam sikap dan kesehariannya. Tentu ketika dia memakai seragam ada sedikit kebanggaan, ada sedikit kesombongan. Nah, begitu juga pakaian-pakaian yang lain. Bahkan pakaian-pakaian keagamaan pun sedikit banyak bisa menimbulkan kesombongan. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Hasan, kesombongan ini adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu yang kita tanggalkan. Itu yang kita lepas. Bentuk kesombongan-kesombongan dalam diri kita yang menjadi cangkang yang menghalangi kebenaran itu datang kepada kita. Nah, kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan pakaian penuh tambalan. Maksudnya apa? Kerendah hatian. Nah, jadi sikap takabur diganti dengan sikap tawadu. Nah, ini bentuk mati hijau. Sehingga orang yang menjalankan mati hijau itu adalah orang yang menanggalkan seluruh bentuk ego, ingin menang sendiri, ingin merasa benar sendiri, dan kesombongan-kesombongan yang diakibatkan oleh apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu bentuknya mati hijau. Kemudian yang terakhir adalah mautul aswad, mati hitam. Apa itu mati hitam? Imam Nawawi menggambarkannya sebagai ihtimalul aza anil khalqi. Kemampuan diri menerima hal yang tidak menyenangkan yang datang dari makhluk. Kemampuan diri menerima hal yang tidak menyenangkan yang datang dari makhluk. Ihtimalul aza. Jadi menanggung penderitaan yang diakibatkan oleh makhluk. Makhluk itu kalau bicara makhluk banyak, selain manusia ada binatang segala macam. Tapi umumnya yang menimbulkan ketidaksenangan dalam kehidupan kita biasanya kan dari manusia, dari sesama manusia. Nah, itu dalam arti bahwa kerelaan hati atau kebesaran hati untuk menerima apapun perlakuan yang tidak menyenangkan yang datang dari sesama manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya memang agak berat ini. Agak berat. Kenapa? Karena satu contoh saja, ketika Nabi memerintahkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetanggamu. Sehingga kemudian dalam ajaran Islam, sebagai seorang muslim kita dituntut untuk berbaik kepada sesama tetangga. Nah, kalau saya mengatakan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau hanya sekedar baik kepada tetangga itu mudah, siapapun bisa melakukannya. Siapapun bisa menjalankannya. Kita punya rezeki sedikit, kemudian kita bagi tetangga kita, insya Allah itu sudah bentuk berbuat baik kepada tetangga. Atau kalau tidak punya sesuatu, minimal dengan kata-kata yang baik, senyum yang baik kepada tetangga kita, insya Allah itu dinilai sebagai satu perbuatan yang baik kepada tetangga. Nah, itu saya katakan sekali lagi, siapapun insya Allah bisa melakukan itu. Nah, karenanya ada yang lebih tinggi dari itu. Dari hanya berbuat baik kepada tetangga. Apa itu? Ihtimalul adza. Menanggung sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh tetangga kita. Ini hal yang berat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Satu contoh, seorang ulama besar, saya lupa ini Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu dalam satu kisahnya beliau, dalam satu riwayat itu punya tetangga seorang Yahudi. Dan kebetulan rumahnya itu adalah rumahnya si Yahudi ini di atas dari rumah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu rumahnya mungkin kalau sekarang seperti flat gitu bertingkat. Nah, kebetulan di atas beliau itu adalah seorang Yahudi yang tinggal di situ. Nah, uniknya dari kamar mandinya si Yahudi ini kebetulan menetes air yang kebetulan jatuhnya pas di kamarnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Ibu bisa bayangkan, Bapak bisa bayangkan, air yang menetes dari kamar mandi itu pasti adalah air kotor, bukan air bersih. Nah, itu setiap hari ditanggung oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dia tidak pernah marah. Diambilnya tempat, kemudian ditadangin air itu penuh, dibuang, kemudian ditadangin lagi penuh, dibuang. Itu yang dilakukan Imam Ahmad bin Hambal sehari-hari.
Sampai kemudian suatu ketika si Yahudi ini turun, mampir ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, begitu masuk ke rumahnya, dilihat ada air netes di kamarnya, kemudian ditanya, ini air apa? Ya Imam Ahmad, oh ini tetangga saya di atas. Ini ya, mungkin ada yang bocor sehingga netes. Nah, kemudian si Yahudi ingat, oh itu kan rumah saya di atas. Begitu diperhatikan, ya Allah, ini pas banget memang kamar mandi saya. Kenapa kau tidak pernah ngomong ya Imam Ahmad bin Hambal? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Kalau saya bicara nanti Anda akan repot lagi. Harus benerin lagi kamar mandi, keluar biaya lagi, harus ini segala macam. Biarlah saya tanggung ini sebagai bentuk apa namanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sebab itu dalam riwayat lain dikatakan si Yahudi ini kemudian masuk Islam dikarenakan akhlak yang ditunjukkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu satu contoh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bagaimana seseorang itu bisa ihtimalul adza, menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, mengenakan dari orang lain. Nah, ini hal yang satu dituntut atau dalam bentuk kematian hitam tadi. Nah, saya ulangi lagi, kalau hanya sekedar berbaik kepada orang lain, siapapun mudah bisa melakukannya. Dalam kebaikan itu bentuknya banyak. Tapi kalau menerima apa yang tidak menyenangkan dari orang lain itu yang berat memang. Ini yang disebut dengan mati hitam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ihtimalul adza anil khalqi. Mampu atau menerima segala yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sesama makhluk. Bagaimana dalam konsepnya atau dalam bagaimana supaya kita bisa menerima itu? Para ulama kemudian menjelaskan bahwa kalau ingin bisa melakukan hal seperti itu, dalam hati kita harus meyakini apa yang disebut dengan tauhidul af'al, yaitu satunya atau tauhid dalam perbuatan. Apa itu? Hakikatnya, apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang dilakukan oleh pergerakan yang dilakukan oleh alam semesta ini, kalau kita meyakini kita tauhid kita kepada Allah, bahwa semuanya hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan seseorang, baik yang menyenangkan kepada kita ataupun yang tidak menyenangkan kepada kita, kalau kita kembalikan kepada hakikatnya, itu adalah semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mengimani tauhidul af'al, maka dia akan bisa menerima perlakuan apapun yang ditimbulkan oleh sesama manusia, baik yang perlakuan baik maupun perlakuan yang tidak baik. Nah, itulah yang mendasari kenapa orang bisa melakukan ihtimalul adza anil khalqi dalam bentuk mati hitam tadi. Jadi kalau ingin kita bisa melakukan atau melaksanakan mati hitam ini, harus kita tanamkan dalam kuat tauhidul af'al, bahwa hakikatnya semua perbuatan manusia itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menerima perlakuan manusia pada hakikatnya adalah menerima apa yang merupakan qadar atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah bentuk 4 kematian. Nah, itu yang sudah sempurna dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Nabi mengatakan kalau kalian mau lihat mayat berjalan, ya lihatlah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu sudah mati sebelum dia mati. Sudah menjadi mayat sebelum dia mati. Artinya apa? Dia sudah menjalankan 4 kematian tadi. Yang pertama ya Sayyidina Abu Bakar sudah pasti banyak menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua juga Sayyidina Abu Bakar sudah sempurna dalam mukhalifun nafas, melawan segala keinginan nafsu yang membawa kepada keburukan, yang mengajak kepada keburukan. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar juga sudah menanggalkan pakaian kesombongannya dan menggantinya dengan pakaian ketawaduan secara sempurna. Dan yang keempat adalah Sayyidina Abu Bakar tentu sudah bisa menjalankan tauhidul af'al dalam bentuk kematian hitam tadi. Meyakini bahwa hakikatnya seluruh perbuatan manusia adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia kita bisa menjalankan itu, sehingga nanti ketika kematian yang sebenarnya datang, insya Allah kematian kita menjadi kematian yang rodiyatan marudiyah. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sekali Ustadz atas tausiah pada pagi hari ini. Sungguh sangat menyejukkan rasanya bagi kami Amin. semua yang mendengarkannya secara seksama pada pagi hari ini. Tentunya Bapak dan Ibu ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa walaupun tadi disampaikan oleh Ustadz memang enak dan sejuk mendengarnya, tetapi memang membutuhkan sebuah kebulatan tekad ya Ustadz ya, agar kita Iya, bisa melaksanakan sepenuh hati yang memohon kepada Allah agar iya. hal ini bisa kita laksanakan benar-benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berbicara mengenai ikhtiari ini Ustadz, saya teringat sekali Ustadz atas apa yang berlaku dan saya jalani Ustadz pada akhir Desember yang lalu Ustadz. Hmm. Ketika itu saya mendapatkan hasil dari CT scan Ustadz Oh, mengenai jantung koroner itu, dan kemudian iya. ketika dokter mengatakan bahwa 62%. Nah, 62% itu secara klinis itu kan masih dalam batas ambang. Nah, Hmm. tetapi ada satu nasihat dokter yang saya percaya dan saya ikuti, tetapi sebaiknya Pak Sanudin dia bilang gitu kan, jangan terlalu percaya kepada hasil CT scan ini, sebaiknya diikuti dengan kateterisasi, itu yang beliau sampaikan. Nah, karena melalui kateterisasi itu kita akan bisa melihat secara langsung bahwa di mana saja dan penyumbatannya dan berapa persen penyumbatannya itu. Nah, kemudian satu hal yang beliau sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi itu, lebih baik kita berikhtiar terlebih dahulu, mempersiapkan diri, mengetahui lebih awal, ketimbang kita baru menyadari penyempitan itu setelah terjadi betul-betul serangan jantung itu. Jadi kalau seandainya setelah dilakukan kateter, ternyata kateterisasi, ternyata penyempitannya tidak signifikan, ya sudah selesai. Tapi paling tidak kita mendapatkan keyakinan dan kemantapan hati terhadap indikasi-indikasi klinis yang kita dapati, daripada nanti kita biarkan saja tiba-tiba mendapatkan serangan mendadak gitu kan ya. Nah, sehingga Hmm. ya saya merasakan bahwa betapa benarnya dan betapa relevannya ya, bahwa sepanjang kita bisa melakukan dengan penuh kesadaran, kenapa harus melakukan ketika setelah terpaksa ataupun darurat ya Ustadz ya. Oke. Iya, betul, Pak. Baik. Ya, sebagaimana halnya boleh jadi banyak juga kita dapati dalam keseharian ya Ustadz ya. Hmm. Misalnya ketika sedang berjalan, berkendara misalnya, ketika baru terasa sedikit ada panggilan misalnya ke belakang, kita hindari, ya kan? Wah, kita ignore saja, kita anggap tidak ada sinyal itu. Nah, tiba-tiba kita masuk wilayah yang sangat macet. Nah, kebayang bagaimana tiba-tiba hal itu terjadi. Nah, terima kasih Iya. Ustaz atas persiapan yang, Ya, atas nasihat persiapan yang disampaikan ini. Nah, baiklah iya. Bapak dan Ibu, kita akan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada pagi hari ini untuk dapat kita menyerap ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Jalaluddin Akbar. Nah, saya akan mengawalinya dengan pertanyaan disampaikan oleh Dr. Trianta Yuli Pramana. Beliau menyatakan bahwa dari 4 jenis kematian tersebut, dalam hidup nasib silih berganti. Apakah semua jenis kematian tersebut harus dijalankan? Mohon pencerahannya. Bisa menangkap Ustadz pertanyaannya? Iya, iya, bisa, Pak. Iya, yang mana saja yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Artinya mau kita puasa dulu, perbanyak puasa bisa, mau memperbanyak apa namanya melatih. Karena ini kan kalau hanya satu tadi yang mati putih saja yang dalam bentuk ibadah. Kalau selebihnya kan hanya dalam bentuk konsep, Pak. Yang mati merah itu kan konsep bagaimana kita melawan hawa nafsu. Artinya ketika ada keinginan nafsu, mata ingin melihat sesuatu yang tidak baik, kita lawan. Telinga mendengar yang tidak baik, kita lawan, dan seterusnya. Jadi lebih kepada apa namanya menghindarkan diri dari menuruti nafsu yang mengajak kita kepada ketidakbaikan. Jadi ya itu juga merupakan perlu ikhtiar yang kuat memang. Kemudian yang mati hijau kan lebih kepada konsep kita meninggalkan kesombongan, ego kita, kan menggantinya dengan apa namanya dengan ketawaduan, kerendah hatian dan sebagainya. Begitu juga mati hitam. Artinya itu bisa berjalan sehari-hari dengan sikap. Hanya tadi puasa saja yang dalam bentuk kita apa namanya dalam bentuk ibadah. Kalau yang lainnya kan bisa dalam
kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melatih kematian merah, kematian hitam, kematian hijau. Tapi kalau ditanya mana dulu yang bisa kita lakukan, ya keempat-empatnya juga bisa. Yang manapun bisa kita pilih terlebih dahulu. Begitu Oke. mungkin bahasa. Baik. Terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz dari Ya. Pak Kristiono. Beliau menanyakan bahwa di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita sekarang ini ya, dengan tips yang disampaikan pada pagi hari ini, bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan semuanya ini dengan baik, Ustadz? Ya itu kalau yang keempat tadi mati hitam itu kan tipsnya adalah dengan kita meyakini bahwa hakikatnya semua perbuatan manusia itu kan memang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika sesuatu yang tidak menyenangkan datang itu ya kita kembalikan, wah ini memang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita mau tidak mau itu harus terima. Kalau dalam konsep mati hijau itu kan tipsnya memang kita dalam bagaimana caranya lebih menonjolkan ketawaduan kita. Artinya gini, kalau dalam definisinya Pak Profesor Quraisy Shihab itu kan yang namanya tawadu itu asal katanya dari wado'a. Wado'a itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau orang tawadu itu adalah orang yang pandai menempatkan diri pada tempat yang semestinya. Kalau orang Jawa bilang tidak ngoyo, tidak memaksakan diri, artinya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, di situ kita tempatkan. Nah, kalau kita bicara tawadhu dalam konsepnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, beliau mengatakan bahwa yang namanya tawadhu itu adalah sikap dalam diri kita bagaimana memandang orang itu lebih baik dari kita. Bagaimana kita selalu memandang orang baik itu, orang lain itu dalam konsep akhirat itu lebih baik dari kita. Contohnya ketemu anak kecil, kata Syekh Abdul Qadir, ya hati kita harus bisa mengatakan bahwa anak ini lebih baik dari kita. Kenapa? Anak ini hidup di dunia belum lama. Nah, kita hidup di dunia ini sudah sedemikian tua, berarti sudah lama, umur kita sudah banyak, pasti maksiat kita juga sudah banyak. Nah, anak kecil ini baru hidup sebentar di dunia, maksiatnya juga pasti belum banyak seperti saya. Jadi dia lebih baik dari saya. Nah, kalau ketemu dengan orang tua, kita mengatakan orang ini lebih baik dari saya. Kenapa? Hidupnya sudah lebih lama, pasti ibadahnya sudah lebih banyak. Sedangkan saya masih muda, umur saya baru sekian, ibadah saya juga masih kurang. Nah, bahkan kata Syekh Abdul Qadir, ketika ketemu orang kafir sekalipun, kita harus bisa mengatakan dalam hati kita, jangan-jangan dia lebih baik dari saya. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi dia dalam keadaan kafir sekarang, tapi nanti mendekati ajalnya, Allah balik hatinya mendapat hidayah, dia mati dalam keadaan Muslim. Sedangkan kita yang sekarang ini beriman, na'udzubillah min zalik, takut kita dibalik hati kita oleh Allah, kemudian kita mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah min zalik. Nah, itulah makanya Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu, dalam iman kepadamu. Nah, jadi itu konsepnya Syekh Abdul Qadir. Nah, makanya kalau ingin mempraktekkan mati hijau itu, ya melatih diri kita memandang orang itu dalam hal akhirat jauh lebih baik dari kita kepada siapapun. Nah, kira-kira seperti itu Pak Hasan. Kalau tips seperti tip rincinya saya belum. Baik, ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Ya. Nah, kemudian Ustadz, ini kan kalau sana kita perhatikan juga Ustadz ya, bahwa ketika tadi pertama kali Ustadz menyampaikan mengenai warna-warni ini, ada merah, ada hijau, ada putih, ada merah, ada hijau, ada hitam. Boleh jadi kan kita terbayangkan warna-warni yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari gitu Ustadz ya. Iya, iya. Nah, ternyata dari apa yang disampaikan itu kadang-kadang persepsi kita ini suka menyesatkan kita gitu Ustadz ya. Seakan-akan warna tertentu mengidentikan dengan sesuatu gitu Ustadz ya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita gitu Ustadz ya. Nah, sehingga kadang-kadang warna dikategorikan kepada sesuatu. Nah, tapi pada pagi hari Ustadz menggambarkan bahwa ini adalah untuk menggambarkan bahwa ini adalah jalan-jalan yang bisa kita lalui. Dan tadi ditanya oleh Ibu Sailan kalau tidak salah, beliau menyampaikan bahwa ini bisa juga
tidak mesti berurutan, tetapi bisa kita laksanakan mana yang kita lebih Mana mudah yang di dulu awal, gitu, iya. Ustaz. Benar ya Ustaz Iya, ya. Nah, oke. iya. Nah, kepada masalah warna ini Ustaz gitu kan, bagaimana pandangan Ustadz bahwa kalau sana kita dapati bahwa Rasulullah itu kan menggunakan pakaian itu tidak ada warna yang digunakan selain daripada warna putih gitu Ustadz ya. Nah, bagaimanakah hubungan warna putih ini dibandingkan dengan warna-warni yang begitu banyak dengan kita membangun ketawaduan di dalam kehidupan ini Ustadz? Kalau dalam dunia tasawuf, Pak, warna itu sedikit banyak juga ada kaitannya dengan rohani kita. Contoh umpamanya tadi kenapa disebut mati maut, mati hijau, karena itu kaitannya dengan sifat ketawaduan. Nah, itu kalau kita buka dalam kitab Al-Hikam itu, salah satu poin hikam itu mengatakan idfin wujudaka fil ardi mala yatimmu mala apa ya, kurang lebih artinya tanamlah dirimu di dalam ketawaduan atau khumul kalau bahasa tasawufnya itu. Artinya khumul itu menyembunyikan diri sehingga sesuatu yang tidak ditanam maka tidak akan tumbuh secara sempurna. Kira-kira maknanya begitu. Nah, sifat ketawaduan itu adalah kalau dalam bahasa tasawuf itu khumul, menanam diri kita dalam tanah ketersembunyian. Artinya tidak ingin dikenal, tidak ingin apa segala macam. Nah, lebih kepada kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikaitkannya dengan biji yang ditanam di tanah. Nah, sehingga sesuatu yang ditanam di tanah itu pasti akan menumbuhkan pohon yang kuat. Pohon kalau tidak ditanam di tanah, tumbuh tapi tidak kuat seperti toge itu, Pak. Toge kan tidak perlu ditanam di tanah, hanya kecambah itu kalau ditaruh kacang hijau dia akan numbuh sendiri, tapi kan tidak menjadi pohon yang kuat. Nah, itu satu contoh bahwa kaitan tawadu itu dikaitkan dengan warna hijau karena sesuatu yang tumbuh akibat ditanam di dalam apa ya bahasanya itu di dalam humul kalau dalam bahasa. Dalam ketersembunyian, menyembunyikan diri, tidak ingin dikenal, tidak ingin diketahui orang amalnya, tidak ingin disebut dan lain sebagainya. Nah, itu begitu juga dengan mati merah. Merah itu kan melambangkan sesuatu yang nafsu yang bisa membawa kepada sesuatu yang kecelakaan sekalipun, sesuatu yang membawa kepada celaka sekalipun. Nah, itu dilambangkan dengan merah. Artinya ya itu harus dihentikan kalau bahasa dikaitkan dengan lampu merah dan seterusnya gitu, Pak. Oke. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Dan sementara kita menunggu ini Ustadz ya ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalau sudah kita perhatikan di kolom chat di sini, Pak Kristiono menyampaikan bahwa kebanyakan manusia lebih memikirkan bagaimana mempersiapkan diri untuk hidup daripada untuk mati. Nah, melengkapi yang dipertanyakan oleh Pak Kristiono ini, Ustadz, bagaimana? Apakah untuk menghidupkan keempat pesan yang disampaikan ini, apakah kita lebih banyak memfokuskan kepada diri kita sendiri ketimbang memperhatikan situasi dan kondisi yang gonjang-ganjing seperti apa yang kita dapati sekarang ini, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya kan kita yang nanti yang akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita kan kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak pernah akan ditanya tentang amal orang lain. Kita tidak akan pernah dihisap dengan ibadah orang lain. Yang dihisap itu adalah amal kita dan ibadah kita, dan kita itu yang mempertanggungjawabkan kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu makalah yang mengatakan itu agama itu adalah untuk mengatur diri kita, bukan untuk mengatur orang lain. Jadi agama itu tujuannya adalah membenahi diri kita, merapihkan diri kita, bagaimana supaya kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam dalam keadaan rodiyatan mardiyah tadi. Nah, kalau situasi gunjang-ganjing sekarang ini ya bolehlah kita sebagai pemerhati saja, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya tanpa harus kita banyak berkomentar hal-hal yang tidak perlu, karena itu juga nanti akan membawa kepada
hal yang tidak baik juga kepada diri kita. Artinya apa yang kita keluhkan semua ini kan memang sudah ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah agama, nah, agama itu kan tidak pernah diserahkan kepada seseorang. Agama itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Masya Kalau Allah. masalah negara, siapapun yang jadi pemimpin pasti ada kurang ada lebihnya kan. Begitu juga gonjang-ganjing yang lain, semuanya kan sudah merupakan sunatullah yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajarannya, dan kemudian menjadikan pelajaran buat kita. Kira-kira begitu Pak Hasan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ini Ya, Ustadz untuk pelajaran tawadu ini kan tentunya kan merupakan perjalanan yang tidak mudah ya di dalam melaksanakannya. Nah, bagaimana Ustadz kiat-kiatnya? Sebagai contoh misalnya, di satu sisi kita ingin menjaga tampilan misalnya, bepergian misalnya katakanlah seperti itu, baik dialami oleh kaum bapak ataupun ibu-ibu tentunya. Nah, sehingga kita berpakaian bagus, ya kan, kemudian rapih gitu kan ya. Nah, sampai sejauh upaya apa Ustadz yang harus ada di dalam diri kita agar keinginan berbuat baik bahwa dengan penampilan bagus itu tidak membuat kita terpeleset menjadi menyombongkan diri dengan segala sesuatu yang kita kenakan itu Ustadz. Bagaimana kiatnya? ya. Kembalinya kepada kalimat alhamdulillah itu Pak. Jadi segala puji itu hanya milik Allah. Untuk menerapkan konsep tawadu yang paling pas itu menghayati kalimat alhamdulillah. Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Kebaikan kita, kebagusan kita, ketaatan kita, kerajinan kita dalam beribadah, hakikatnya itu adalah maunah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak dipuji itu bukan diri kita, adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama dalam konsep menjalankan tawadu. Lalu kaitannya dengan pakai pakaian bagus. Nah, itu kita ambil ayatnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka bicarakan, sebarkan supaya orang lain tahu. Nah, kalau kita memakai pakaian yang baik, penampilan yang bagus, kalau tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah, untuk menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, saya kira itu malah dapat pahala, Pak Hasan. Jadi itu suatu hal yang baik. Bahkan ketika kita ke masjid itu khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kita berangkat ke masjid itu pakai pakaian yang terbaik, pakai perhiasan yang kita punya untuk menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh ketika ingin menghadap kepada Allah, kita menampilkan sesuatu yang baik. Nah, kalau ketawaduan itu lebih kepada sikap hati. Nah, makanya konsep yang paling mudah itu tadi yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa dalam melihat kepada siapapun, hati kita harus mengatakan bahwa dia lebih baik dari kita dalam hal masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Oke, Kira baik. gitu, Pak Hasan. Terima kasih Ustadz. Berikut ini Ustadz dari Pak Kunto Baikuni. Ya. Beliau mempertanyakan kepada Ustadz, apa sajakah kiat-kiatnya untuk menyelaraskan misi dan peranan kita sebagai hamba Allah dan juga sekaligus sebagai khalifah di muka bumi ini Ustadz, yang ditinjau dari aspek amaliyah duniawi dan ukhrawi kita. Bagaimana Ustadz kiat-kiatnya? Konsep apa, Pak? Untuk menyelaraskan antara misi kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, maka bagaimana di dalam kita melaksanakan kedua misi ini agar selaras di dalam kehidupan kita sehari-hari? Hamba Allah dan khalifatullah. Ya. Ya, kalau hamba Allah kan lebih kepada ketundukan, kepasrahan dan ya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ubudiyah dan amal soleh kita. Nah, kalau kaitan dengan khalifatullah, pengganti Allah Subhanahu wa taala, itu kaitannya dengan tujuan Allah menciptakan kita agar menciptakan kemakmuran di muka bumi, menciptakan perdamaian, menciptakan kemakmuran dan lain sebagainya, dan ini tugas kita. Jadi konsep kita hamba Allah, nah, makanya kalau kita teliti dalam Al-Quran itu, kata manusia itu kan disebut oleh Al-Quran, ada sebutan dengan abdun, ada sebutan dengan annas, ada sebutan dengan insan, ada sebutan juga dengan bashar. Nah, ini
sama-sama menunjukkan manusia, tapi konteksnya berbeda. Kalau Bashar itu lebih kepada manusia sebagai makhluk biologis. Nah, makhluk biologis artinya manusia yang berkaitan kehidupannya ini dengan segala sesuatu yang ada di bumi. Manusia makan, minum, tidur, menikah, kemudian berkembang biak dan lain sebagainya. Itu manusia sebagai makhluk biologis. Nah, kalau kita bicara insan, ini manusia dalam konsep makhluk intelektual. Nah, dalam konsep intelektual. Jadi manusia yang punya yang punya akal, yang punya qalb diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan nalar, untuk mengembangkan potensinya sehingga kemudian menciptakan kemakmuran di muka bumi ini. Nah, ada lagi anas, manusia sebagai bagian daripada insan tadi. Nah, kenapa disebut insan juga? Karena insan itu satu kata dengan nasia. Nasia itu maknanya lupa. Jadi ketika bicara insan, ada sifat lupanya, ada sifat ya kadang-kadang lalai dan lain sebagainya. Nah, ini tapi itu juga menunjukkan kecerdasan manusia sebagai Enggak. manusia. Nah, ketika bicara abdun itu bicara sebagai Abdullah. Konsep manusia sebagai hamba Allah dalam bentuk pengabdiannya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam konsep khalifatullah ini bagaimana cara mengatur bumi ini supaya menciptakan kemakmuran dan kedamaian. Itu tugasnya. Jadi dengan bekal yang diberikan oleh Allah dengan akal, dengan hati, dengan lain sebagainya itu menjadi potensi untuk mengembangkan kemakmuran, menciptakan kemakmuran diri sendiri maupun untuk orang lain. Kira-kira begitu Pak Hasan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Dan berikut ini saya ingin sekali memberikan kesempatan dikarenakan saya memperhatikan bahwa betapa seksamanya Pak Mehmet Gunawan memperhatikan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Jalaluddin pada pagi hari ini. Mungkin Pak Mehmet ada boleh menyampaikan pertanyaan ataupun komentar Pak Mehmet, kami persilakan. Pak Hasan, saya mendengarkan tadi tanpa punya pertanyaan sebetulnya, tapi boleh saya mulai dari mati putih, mati hijau, mati merah, dan mati hitam itu, Pak Ustadz. Di situ disebutkan bahwa kita puasa, kita menahan amarah, kita tawadu dan sebagainya. Itu sebetulnya kita membangun sifat-sifat diri kita ya yang sangat baik ya. Jadi umumnya masyarakat itu kalau melihat perilaku kita seperti itu juga memberikan apresiasi tidak hanya dalam bentuk dengan mengatakan bahwa orang ini tawadu, orang ini baik, tetapi juga barangkali terkait dengan kehidupan dunia Pak Ustadz. Mereka memberikan kesempatan kita untuk bekerja di satu tempat, mendapatkan posisi yang baik untuk mengatur, untuk memimpin dan sebagainya. Nah, saya ingin mendapatkan tausiah lebih lanjut sejauh mana ini keterkaitan antara kehidupan beragama kita untuk ke depan akhirat gitu ya, dikaitkan dengan keberhasilan seseorang di dalam dunia fana. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, dunia ini sesuatu yang penting Pak buat kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu menjadi ladang bagi akhirat. Apa yang nanti dinilai oleh Allah, yang sering dikatakan dengan dihisap oleh Allah untuk mendapatkan ganjaran pahala maupun dosa surga ataupun neraka, itu adalah sesuatu yang kita kerjakan di dunia. Jadi dunia ini merupakan sesuatu yang penting dalam menentukan kehidupan akhirat. Sehingga kemudian dunia tidak boleh dilupakan begitu saja. Dunia yang dicela atau dunia yang dikatakan sebagai sesuatu yang harus dihindari itu adalah dunia yang melupakan akhirat. Gitu. Dunia yang tidak bertujuan untuk akhirat. Nah, dunia yang tidak punya nilai-nilai akhirat. Nah, itu dunia yang dicela, Pak. Kalau dunia itu sendiri sesuatu yang penting buat kita. Banyak hadis-hadis Nabi, bahkan ayat Quran juga menyatakan pentingnya kehidupan di dunia ini.
untuk mencari amal sebanyak-banyaknya, berbuat baik, berprestasi, menorehkan satu tinta emas dalam kehidupan di dunia ini, itu suatu hal yang diharapkan oleh agama, Pak, gitu. Jadi kalau salah kalau orang mengatakan bahwa yang penting akhirat, dunia kita berantakan nggak apa-apa, itu suatu yang salah. Karena dunia ini yang menentukan nanti akhirat kita. Kira-kira begitu, Pak. Masya Allah. Terima kasih Pak Mehmet, dan juga terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan jawaban, mengingatkan kita Ustadz ya bahwa lakukanlah sesuatu untuk dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya, Iya, tetapi iya. kita persiapkan akhirat kita seakan-akan kita akan mati besok. Mati besok. Nah, baiklah Pak Mehmet, terima kasih, dan entah kenapa saya kepingin sekali Pak Gufron bersilaturahim dengan Ustadz Jalaluddin Akbar. Kepada Pak Gufron kami persilakan. Wah, kaget saya. Silakan Pak Gufron. Pagi ini saya menyimak dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan suatu kenikmatan. Kenikmatan masalah kematian yang tadi Bapak sudah sampaikan, rodiatan mardiyah yang diridhoi dan diridhoi, dibatan mardubah, kematian yang tidak diridhoi. Jadi saya sangat terkesan sekali dengan penjelasan Bapak. Luar biasa. Komentar saya ini menambah pengetahuan saya mengenai hal itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan sedikit saja Pak, bahwa yang namanya tidur itu juga termasuk kematian, di mana nyawa kita diambil oleh Allah tapi dikembalikan lagi karena belum saatnya. Mohon penjelasan lebih lanjut Pak mengenai hal tidur yang dianggap sebagai kematian. Sekian Pak Hasanuddin, Pak sampian ini membuat saya jadi kagok nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gufron. Sehat selalu ya Pak Gufron ya. Amin, amin ya Oke, Rabbal kepada alamin. Ustadz kami persilakan Ustadz. Iya, betul Pak, bahwa tidur itu adalah disebut kematian kecil, Pak. Karena mengalami proses yang sama. Itu riwayat hadisnya ada bahwa ketika manusia tidur itu ruhnya diangkat. Nanti ketika itu dikembalikan dia bangun gitu. Nah, makanya orang yang sedang tidur itu tidak boleh mukanya itu dicoret-coret atau apa segala macam. Itu ada keterangan hadisnya seperti itu. Nah, bahkan di dalam ketika kita mau tidur pun doanya kadang Allahumma ahya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, ahya aku hidup, wa bismika dan dengan namamu amutu aku mati. Jadi ketika kita mau tidur itu kita sudah berdoa, ya Allah, ini saya mau mati ini. Mati kecil maksudnya. Nah, bahkan tidak sedikit yang ketika tidur itu kemudian bersambung dengan kematian yang sesungguhnya. Makanya para ulama mengatakan heran orang yang takut bertempur di medan perang, takut kematian, tapi tidak pernah takut ketika dia naik tempat tidur. Padahal lebih banyak kematian itu di atas tempat tidur daripada di medan perang. Nah, itu menunjukkan bahwa tidur itu memang kematian kecil gitu. Makanya kalau kita baca kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali itu bahwa ketika orang menjelang tidur itu memang butuh persiapan yang sifatnya rohani, dengan berdoa, dengan berzikir segala macam, dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memaafkan orang yang berbuat apapun kepada saya satu hari ini, itu sehingga kemudian kita tidur dalam keadaan tidur yang sudah lepas beban kita. Kalaupun kita kemudian bersambung kepada kematian yang besar, maka itu sudah menjadi sudah siap kita untuk menghadapinya. Kira-kira begitu Pak Gufron. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Dan berikut ini ada pertanyaan yang terdapat di kolom chat ya pada pagi hari ini. Yang kita dapati pertanyaan ini disampaikan oleh Pak Arif Budi Santoso.
Namun kalau seandainya saya perhatikan beliau berada di kantor tapi semangat sekali nih mendengarkan tausiah ini. Maka kepada Pak Arief, kami persilakan Pak Arief agar sekaligus silaturahim juga dengan kita semuanya dan kepada Ustadz. Silakan Mas Arief. Terima kasih. Saya ini mengikuti dapat kiriman Zoom ini dari saudara saya yang di. Bisakah diperkeras sedikit Mas Arief, suaranya pelan sekali? Ya. Terkait yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, saya sangat setuju sekali karena yang disampaikan. Kami ingin menyampaikan bagaimana kiat-kiatnya supaya apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi itu kita selalu berprasangka baik terhadap sesama. Karena tadi Pak Ustadz menjelaskan terhadap anak kecil pun, orang tua, bahkan orang kafir pun kita harus berprasangka baik. Dikhawatirkan di akhir hayat kita itu Allah itu membuatkan kita belum tentu kita berbuat baik di akhir hayat kita itu kita akan baik, dan sebaliknya orang kafir kita juga tidak akan pernah tahu, siapa tahu mereka akan istiqomah pada saat ini. Perlu penjelasan proses kami jelaskan kepada kami bagaimana kita bisa berprasangka baik, karena menurut saya berprasangka baik itu luar biasa Pak. Bahkan apa yang kami alami bisa menyehatkan diri kami. Maka ini mengalami penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief. Dikarenakan tidak begitu jelas suaranya, namun saya menangkap bahwa yang disampaikan oleh beliau tadi itu sebagaimana terdapat pada kolom chat jam 7.36. Jadi beliau menanyakan bahwa bagaimana kita dianjurkan ya tetap berprasangka baik itu meskipun kepada orang yang kafir sekalipun. Tadi beliau mengingatkan bahwa kita tetap silaturahim ya Mas Arief, ya tetap berprasangka baik karena kita tidak pernah tahu akhir kehidupan kita ataupun siapapun termasuk orang kafir. Boleh jadi di akhir kehidupannya ternyata ia mendapatkan hidayah ya, terinspirasi daripada kebaikan yang kita lakukan. Nah sehingga permintaan beliau nih Ustadz, bagaimana caranya, kiat-kiatnya agar kita selalu berprasangka baik kepada orang-orang yang berada di seputar kita, kepada orang kafir sekalipun Ustadz. Ya, bicara prasangka baik kepada orang yang tadi saya sampaikan itu kan tujuannya untuk menurunkan atau melatih kita untuk menundukkan ego kita, merasa diri kita paling baik, merasa kita paling hebat, memandang diri kita itu lebih daripada yang lain. Nah, untuk menundukkan mengganti kesombongan atau merasa keegoan kita itu. Nah, cara melatihnya bagaimana? Yaitu tadi, melatih diri kita bahwa melihat siapapun dalam hal akhirat kita harus mengatakan orang ini lebih baik dari saya. Sehingga saya ini menjadi orang yang paling merugi dalam hal akhirat. Makanya kemudian dari situ akan memacu semangat kita untuk berbuat yang lebih dalam hal akhirat. Karena kan kata hadis Nabi itu, dalam hal akhirat lihatlah kepada orang yang lebih di atas kamu. Kalau dalam masalah dunia, lihatlah orang yang ada di bawah kamu. Artinya ketika masalah materi, masalah hal-hal yang kaitannya dengan dunia, karir, kita kalau melihat ke bawah itu munculnya rasa syukur. Tapi kalau dalam hal akhirat, dalam hal ibadah, dalam hal kesolehan seseorang, kita melihatnya ke atas akan memunculkan harapan, semangat kita untuk lebih baik, menjadi lebih baik lagi. Nah, itu kiat-kiatnya adalah yaitu tadi saya kira yang disampaikan Syekh Abdul Qadir itu adalah kiat. Bagaimana melihat orang itu selalu lebih baik dari kita dalam hal masalah akhirat. Nah, ketemu anak kecil, dia lebih baik karena umurnya masih sedikit. Gitu. Saya kira itu Pak. Kalau untuk kiat khususnya saya belum punya itu. Oke, baik. Ini ada yang menarik nih Ustadz. Pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kunto. Mohon tanggapan dari Ustadz mengenai pelatihan mencicipi kematian. Nah ini beliau menyampaikan bahwa ada pelatihan yang mencicipi kematian itu sebagai contoh dengan cara dikafani dan bahkan dimasukkan ke dalam peti mati, dimasukkan ke dalam liang lahat sembari diiringin dengan narasi untuk bertaubat, penyesalan diri dan sebagainya. Nah, bagaimana pandangan Ustadz pelatihan seperti ini? Apakah memang efektif untuk membuat seseorang itu ketika mengalami ditempatkan di dalam liang lahat, kemudian dikafani, akan membangun
secara psikologis kesadaran akan kematian itu sendiri, Ustadz? Ya, efektif atau tidak efektifnya kembali kepada orang masing-masing, Pak. Karena di dalam apa namanya memberikan treatment dalam tasawuf itu kan ada yang namanya khauf, ada yang namanya roja. Gitu. Kalau khauf itu lebih kepada rasa takut, kalau roja itu lebih kepada pengharapan gitu. Nah, ketika seseorang itu dalam dirinya tidak ada rasa takut kepada Allah, dalam berbuat maksiat, dalam berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah dan sebagainya, maka terapinya adalah khauf, menanamkan rasa takut ke dalam diri orang itu. Nah, tapi kalau kepada orang yang apa namanya tidak punya optimisme, tidak punya apa ya pesimis dan lain sebagainya, maka yang ditanamkan adalah sifat roja, pengharapan sepenuhnya akan ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kepada masalah kematian ini, Pak, gitu. Kalau dengan teori seperti apa tadi menjalankan dimasukkan dalam peti kemudian, nah bagi orang-orang tertentu mungkin yang treatmentnya harus menanamkan ketakutan itu mungkin bisa, tapi kalau orang yang seharusnya diberi harapan dalam hal kematian itu, ada orang takut dengan kematian, kemudian takut nanti bagaimana, justru di situ ditanamkannya adalah sifat apa namanya roja, pengharapan kita kepada Allah bahwa kematian itu adalah merupakan sesuatu yang kita kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat, kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung orangnya, treatmentnya juga berbeda, dengan tergantung masalah dari diri orang itu, kemudian treatment yang diberikan juga berbeda. Nah, itulah makanya di dalam tasawuf itu bagaimana menanamkan ada pengharapan, ada takut, ada segala macam tawakal, ada ini kaitannya dengan apa namanya persoalan ataupun penyakit yang ada di dalam dirinya. Jadi tidak, kalau itu menjadi baik bagi orang ya, bagi seseorang ya mungkin itu baik, efektif, tapi belum tentu bagi orang yang lain. Saya kira itu, Pak Harun. Baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memang menarik sekali acara diskusi kita pada hari ini. Namun tanpa terasa sudah menunjukkan jam 7.55 di HP saya sekarang ini. Nah, sehingga rasanya kita sampai Ustadz nih pada penghujung acara kita di pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Rudi Rajab mewakili para peserta semuanya, dan di mana kemarin saya mendapatkan WA dari Prof. Suryadi bahwa berhubung kondisi kesehatan beliau, Bapak dan Ibu, terutama pada suara beliau yang malah menjadi sakit kembali, sama-sama kita berdoakan beliau semoga segera sehat dan pulih kembali, sehingga pada pagi hari ini kita akan meminta kepada Pak Rudi Rajab untuk menyampaikan sambutan mewakili para peserta semuanya. Kepada Pak Rudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Hasanuddin, Jemaah NBO, dan sangat kami muliakan guru kami Pak Jalaluddin Akbar. Marilah kita sama-sama menjadikan syukur alhamdulillah kehadirat subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita mendapat penyerahan yang luar biasa Pak Hasan dan saudara-saudaraku di NBO. Kita mendapatkan penjelasan mengenai kematian. Kalau Pak Jalal, kami ingin sampaikan Pak Jalal aja ya. Pak Jalal lebih mudah. Iya Pak. Siap. Ya Pak Jalal. Ya. Kalau kami selalu mendengar bahwa ada hal-hal yang tidak pasti, kefanaan, dunia fana. Kalau orang Latin bilang sic transit gloria mundi, tidak ada yang abadi di dunia. Maka ternyata dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, itu semua yang hidup akan mengalami kematian. Itu saja sudah jelas bahwa tidak ada hal yang pasti di dunia fana ini kecuali kematian itu sendiri. Maka pada pagi hari ini kita mendapatkan penjelasan dari dimensi yang lain. Dimensi kematian yang barangkali sebagian besar kita, mungkin kita juga seumur, atau mungkin saya lebih tua, kami lebih tua, mungkin Pak Hasan yang lebih muda, atau siapapun yang ada dalam jemaah ini yang
merasa bahwa ada suatu panggilan, dan sejak muda pun harus sudah merasakan itu ya Pak Ustadz ya. Ya. Jalal. Panggilan Ya, itu akan sampai bukan antri buta, bukan antri, tapi antri buta. Siapa yang akan dipanggil, yang hampir setiap hari kami mendengar pemberitaan keluarga dari Pak Hasan, banyak sekali yang sakit, banyak sekali yang sudah dipanggil, dan banyak sekali yang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita dapatkan contoh yang sangat bagus sekali, mayat yang sempurna, mayat yang hidup tapi sempurna dalam kehidupan, tapi sudah melalui tahap-tahap kematian. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjadi contoh Rasulullah yang belajar mutu qabla anta mutu, matilah sebelum kematian itu datang. Ini semua kita harus belajar Pak Ustadz, bahwa kematian itu bisa setiap saat menghampiri kita dan mencabut nyawa kita dan memindahkan kita kepada dunia akhirat atau dunia barzah. Kemudian 4 jenis kematian yang tadi disampaikan dengan sangat indah, kematian putih, abyad, kematian merah, kematian hijau, kematian hitam. Warna-warna ini menurut Pak Hasan tadi menunjukkan juga warna duniawi, tapi hakikatnya warna-warna ini adalah yang putih, kami ulang sedikit lagi supaya bisa jelas Pak, adalah memperbanyak ibadah puasa, makanya warnanya putih. Melawan hawa nafsu warnanya merah, melawan keburukan yang bahasa Jawa menutup lubang 9. Kemudian yang warna hijau menghilangkan kesombongan. Tadi dijelaskan dengan sangat indah juga, antara takabur menjadi tawadu. Dan yang terakhir warna hitam. Warna hitam adalah menunjukkan kebesaran hati. Dengan contoh Imam Ahmad bin Hambal dengan tetangga Yahudinya yang pada akhirnya alhamdulillah memeluk agama Islam. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari jamaah juga yang sangat menghidupkan dialog ini Pak Ustadz. Pertanyaan Dr. Trianta, Pak Kristiono, Pak Ustadz Hasan sendiri menambahkan Pak Kunto dan Profesor Mehmet Gunawan, Pak Gufron dan Pak Arif Budi Santoso. Ini dijawab dengan sangat bagus dan sangat jelas. Hanya sedikit permintaan Pak Hasan. Pak Ustadz Jalal jangan sekali aja lagi. Harus berkali-kali diundang lagi Pak. Kami sangat berharap jamaah ini sambil menunggu konsep 40 hari mondok. Nah, nanti kami juga ikut Pak. Mudah-mudahan kalau sempat ikut. Karena ini amin. Hubud dunia ini masih banyak Pak. Di atas 70 tapi hubud dunia selalu mengikuti kita. Padahal kita tahu semua itu fana. Kita tahu semua itu akan kita tinggalkan. Persiapan untuk mati adalah kecerdasan spiritual yang harus diikuti, harus dilaksanakan, dan harus dipahami oleh kita-kita yang masih hidup. Apalagi yang sudah di atas kepala 7, Pak. Kepala 6 aja sudah warning karena Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Apalagi kepala 7. Dan ada juga di kepala 9 jemaah kita yang sangat-sangat semangat untuk menghadapi dan mempersiapkan periode berikut dari kehidupan ini, yaitu kematian. Terima kasih Pak Ustadz Jalaluddin. Ya Pak. Apa yang disampaikan pada pagi hari ini, walaupun sudah sejam lebih berbicara, rasanya kok belum cukup ya Pak Hasan ya. Saya kira ini harus dijadwalkan lagi, dijadwalkan kembali lebih detail mengenai mati ikhtiari tadi yang sudah dijelaskan secara gamblang. Mati itirori ini yang terpaksa. Nah ini mungkin dalam topik berikutnya kami harapkan mati terpaksa ini seperti apa? Mati terpaksa ini yang apa? Apakah masih bisa kami ini mempersiapkan diri? Naudzubillah min dzalik, jangan sampai mati itirori, terutama jemaah NBO dan umat Islam yang di Indonesia ini hampir 100% umat Islam. Pembekalan mengenai kematian ini adalah pembekalan yang sangat cerdas. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Jalaluddin Akbar dan juga jemaah yang sudah masih sampai di 302 peserta mengikuti dengan hikmat apa yang disampaikan, termasuk tadi Pak Gufron, Pak Mehmet yang sangat-sangat mengikuti dan menikmati. Semoga ilmu yang kita dapat ini menjadi
ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita dan keluarga kita besar, keluarga besar NBO semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas sambutannya, komentarnya, dan summary-nya atas apa yang telah kita dapati di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memberikan kesempatan kepada Ustadz Jalaluddin Akbar ya untuk menyampaikan kata penutupnya dan juga sekaligus mohon kesediaannya untuk memimpin doa sekaligus pada pagi hari ini Ustadz. Saya mohon izin Ustadz, mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah kebaikan. Saya ingin sharing saja sedikit Pak Rudi dan Bapak Ibu semuanya. Bahwa ya kita semua pasti memiliki kesan tersendiri ya terhadap ayah dan ibu kita, terutama ibu kita. Maka ketika kita berbicara kematian ini Ustadz, saya ingat sekali bahwa bagaimana bertahun-tahun beliau menjalani kehidupannya. Saya ingat sekali pada malam hari itu saya mendatangi kamar beliau ketika beliau menjelang tidur. Kemudian saya melihat ibu saya, rutin yang beliau lakukan itu wudhu sudah dipastikan insya Allah itu beliau istiqomah, dan kemudian membersihkan, dibersihkan betul-betul tempat tidurnya, kemudian dipasang alas, kain yang masih baru, kain panjang itu dipasang alas. Dan kemudian satu hal Pak Rudi, pada waktu itu saya pertanyakan, beliau selalu melepas seluruh pakaiannya, jadi tidak ada lagi pakaian yang tersisa kecuali hanya kain sarung itu, kain sarung ya istilahnya. Dan kemudian itulah yang ditutupkan ke dadanya, baru kemudian ditarik selimut, gitu kan ya. Nah, saya menanyakan ke beliau ketika itu, ini kan dingin nih, udara kan ber-AC ruangannya. Dia bilang, kenapa bajunya dilepas, kemudian hanya menggunakan kain sarung yang ditarik ke dadanya itu. Nah, beliau menyampaikan bahwa Mak tidak pernah tahu bahwa kapan dipanggil Allah pulang itu. Bisa saja Mak dipanggil Allah dalam keadaan tidur. Nah, sehingga kalau seandainya Mak dipanggil dalam keadaan tertidur seperti ini, maka tidak akan merepotkan kepada kalian yang masih hidup bahwa dengan kain sarung ini bisa langsung dibawa untuk dimandikan. Tidak perlu lagi kalian membuka baju karena jenazah itu kan harus dihormati, tidak boleh tersakiti. Maka kadang-kadang membuka baju itu kan harus digunting dan sebagainya. Nah, ini ikhtiar untuk meringankan yang hidup, dia bilang gitu kan, agar kalau seandainya betul Mak dipanggil dalam keadaan tidur, kalian mudah membawanya, tinggal dimandikan saja. Nah, kemudian ritual yang dibaca itu ya tentunya seperti halnya ritual yang selalu kita baca. Bersama ada satu doa yang saya dengarkan dan akhirnya kita semua mengikuti Ustadz, bahwa ada doa yang dibacakan itu, ya Robbi qad qoroba ajali wa dhaqat quwwati dzunubi la tahmilul jibal wa la taghsilul bihar faghfirli, yang artinya itu Bapak dan Ibu, wahai Tuhanku, rasa-rasanya semakin dekat ajalku, dosa-dosaku tidak bisa terpikul oleh gunung dan tidak bisa rasanya tercucikan oleh seluruh samudra. Maka dari itu aku mohon ampun kepadamu, karena engkaulah yang maha mengampuni dosa-dosa itu. Nah, ini yang beliau dawamkan, dan Masya Allah sampai dengan akhir kehidupannya, beliau tetap menggunakan cara seperti ini. Nah, ini saja mungkin apabila ada kebaikan di dalamnya yang saya ketahui, dan saya berdialog sendiri dengan beliau kenapa alasannya ketika setiap tidur itu beliau melepas bajunya hanya menggunakan kain sarung itu. Tiada lain adalah semata-mata untuk Masya Allah mementingkan orang yang masih hidup agar kita tidak kesulitan di dalam menangani jenazahnya kalau seandainya memang dipanggil dalam keadaan tertidur itu. Ini saja Ustadz, mungkin hanya sekedar berbagi ya untuk Bapak dan Ibu apabila ada kebaikan di dalamnya. Semoga hal ini menjadi sebuah kebaikan pula bagi almarhumah ibu saya, Hajah Zalehah binti Ujang. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan kata penutupnya pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang kalau bicara kematian ini apa yang ngeri-ngeri sedap ya Pak. Jadi ada yang takut, ada yang hopeless dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah itu selalu uzkuru hadhil ladzat. Kita senantiasa ingat dengan kematian itu. Nah, ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lebih kepada bahwa kita ini punya batas akhir hidup ini. Artinya
waktu yang kita masih ada ini jangan disia-siakan. Sehingga kemudian Rasulullah mengatakan, kalaupun besok pagi kiamat itu, hari ini kalau masih bisa menanam biji, kita tanam biji. Artinya apa yang bisa kita upayakan saat ini, jangan ditunda-tunda untuk hari besok. Karena kita dibatasi hidup kita ini dengan kematian. Jadi di balik kita disuruh ingat kepada kematian, di situ ada harapan bahwa kita bisa berbuat sesuatu dari mulai sekarang. Artinya apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mempersiapkan ketika kematian itu datang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kematian itirori itu memang kematian yang tidak perlu ditakuti. Tapi kematian yang harus kita sambut, suka atau tidak suka, itu pasti akan datang. Nah, kuncinya adalah husnuzon. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda zonni abdi bi. Aku ini menurut sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka baik kepadaku, ya aku akan baik kepada si hamba tadi. Kalau hambaku menyangka aku jahat, galak, ya aku juga akan berbuat jahat kepada hambanya. Jadi konsepnya menyambut kematian ini, yang pertama, persiapkan diri kita dengan apa yang bisa kita lakukan sejak sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Yang kedua, mari kita tanamkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah Allah akan meridhoi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan, dan mudah-mudahan kematian kita semua adalah kematian yang rodiyatan mardiyah, kematian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sebagai kata penutup, dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dikaruniai husnul khotimah. Amin. Agar dikaruniai mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan tauhid, mati dalam keadaan tetap menganut agama Islam, iman masih bersarang di dada kita, masih tertancap kuat di dada kita, dan kita mati dalam keadaan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua apa yang kita lakukan, amal ibadah kita, amal soleh kita, semuanya mudah-mudahan itu menjadi bekal kita untuk menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihi suratul Fatihah nabiyyina wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taftaha alaina abwabal khair wa ja'alna min ahlil khair wa anta ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sambutannya. Saya tutup sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Jalaluddin Akbar atas kehadiran dan tausiah serta silaturahim yang terlaksana pada pagi hari ini. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu, amin, amin. Keberkahan, dan insya Allah nanti kita jadwalkan kembali di dalam forum ini, dan semoga materi yang Ustadz sampaikan menjadi materi dan pesan yang bermakna bagi kami semuanya yang berada di dalam forum Ngaji Bareng Online ini. Kepada Ustadz, terima kasih, kepada Pak Rudi, kepada Prof. Saryadi, kepada Ustadz Taslim, kepada Pak Gufron, serta Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari dengan kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar, yang sebagaimana biasa setiap Jumat insya Allah dihadiri oleh beliau. Sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin apabila terdapat kekurangan, salah ucap, salah sikap, dan lainnya dalam pertemuan ini. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.